Demikian juga cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada sesama, dan cinta kita kepada diri kita itu akan melahirkan sebuah kemampuan bagi kita untuk bisa membangun sebuah kehidupan yang menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati sesama. Yang suka katakan amin. Haleluya. Memang kalau kita memahami kata cinta kasih, itu seringkali kalau kita tidak mengenali makna itu cenderung membawa kita menggeser konsep berpikir kita kepada arah reaksi nafsu sesaat, nafsu dan ambisi. Kenapa nafsu dan ambisi dapat menguasai seseorang? Karena ketika seseorang memahami cinta kasih, arti atau makna dari cinta kasih yang harus kita impartasikan melalui hidup kita, bukan saja untuk diri, kelompok, keluarga, kelompok sosial di mana kita berada, untuk semua dan terlebih untuk Tuhan. Pastikan bahwa nafsu ini kan bicara mengenai keinginan daging, keinginan kemanusiawian kita yang tidak memiliki bobot kebenaran, cenderung menggeser kita dari jalur kebenaran yang Allah inginkan, sehingga yang muncul bukannya menyukakan hati Tuhan, tetapi yang hanya memuaskan hawa nafsu daging. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita patut memahami betul arti dari mencintai dan mengasihi. Memang cinta dan kasih itu masing-masing punya pengertian dalam hidup kita. Oleh karena itu, kalau kedua kata ini digabung, itu dahsyat sekali, saudara. Kita akan diubah oleh cinta kasih itu menjadi pribadi yang yang energik, yang semangat. Bukan semangat melakukan yang tidak benar, semangat melakukan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kasih bisa dikatakan sebuah hubungan yang ada keterkaitan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Apakah itu pribadi sesama ataupun pribadi Allah yang kita sembah sebagai Adonai, Elohim, Yahweh yang dipanggil oleh bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel tidak menyebut dengan nama yang terang? Karena mereka takut dengan aturan dalam hukum Taurat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Makanya pertama kali ketika bangsa Israel menerima aturan ini, hukum dan perundang-undangan yang disebut dengan hukum Taurat, 10 perintah Allah, mereka gak berani loh menyebut nama Allah. I am I, kata Musa waktu bicara dengan Musa. Dan mereka menerjemahkan apa? Ini kayaknya baterainya habis. Menerjemahkan apa? YHWH, Yahweh. Kenapa YHWH? Itu huruf konsonan mati. Mereka gak berani mengucapkan dengan vokal hidup. Karena apa? Karena seseorang ketika menyebut nama Yahweh di situ, YHWH, dengan sembarangan, artinya dengan hidupnya yang tidak benar, lagi tidak dalam posisi kudus, ada kenajisan yang menguasainya. Oh, langsung mati di tempat, saudara. Saat itu juga mati. Innalillahi wa innalillahi raji'un.
istri meninggal, tinggalkan dunia. Makanya saudara, kita harus memahami siapa Allah kita. Allah kita itu hidup. Allah kita itu penuh dengan kasih. Boleh ganti. Allah kita hidup, Allah kita penuh dengan kasih. Oleh sebab itu, diharapkan kepada saudara dan saya untuk bisa memiliki kasih Bapa. Itulah yang disebut dengan agape, yaitu kasih Allah kepada manusia. Kasih agape adalah kasih tanpa batas, kasih tanpa ujung, tidak bisa diukur oleh apapun. Kasih yang bukan timbal balik. Jadi take and give itu nggak dikenal di sini. Itulah kasih agape. Karena kasih agape inilah saudara dan saya boleh memperoleh anugerah keselamatan. Amin. Nah, oleh karena itu, melalui tema renungan ini mengingatkan kita kepada Natalan tahun kemarin. Ini tema Natal Nasional. Diharapkan agar supaya gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini, walaupun harus mengalami proses ujian, masalah demi masalah, pastikan kasih, cinta kasih kita, baik kepada Tuhan, kepada sesama, kepada bangsa dan negara, tidak boleh luntur. Amin. Amin. Pastikan itu harus tetap berkobar-kobar. Cinta kasih adalah dua kata yang hampir sama, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Cinta adalah perasaan yang lahir dari hati seseorang, yang timbul dengan sendirinya. Cinta tidak dapat melihat ukuran usia, waktu, suatu masa untuk ingin menyayangi dan memiliki. Seperti perasaan cinta ibu kepada anaknya, perasaan cinta kasih dan sayang dari Tuhan kepada seluruh umat manusia, terlebih kepada umat kesayangannya, yaitu umat yang percaya kepadanya. Jadi kasih sayang atau cinta kasih adalah dua kata yang berarti kasih itu murah hati. Murah hati. Jadi kita diajarkan di ulang tahun yang keempat ini, semua adik-adik harus menjadi pribadi yang mulai berlatih dari sekarang. Jadilah pribadi yang bermurah hati. Haleluya. Kalau ada masalah yang perlu diperkecil, ya diperkecil aja. Jangan yang kecil dipergedein, yang gede dibuat gitu. Wah, ini lari dari konteks. Jadi cinta kasih itu berarti bahwa bicara mengenai kasih yang bermurah hati. Apalagi cinta kasih mengajarkan kepada kita untuk bisa saling mengerti dan memahami. Ya, saling mengerti dan memahami. Lalu cinta kasih juga mengajarkan kepada kita untuk jadi pribadi yang mudah banget memberi pengampunan, maaf, memberi maaf, apalagi memberi pengampunan, alias tidak akan pernah mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Cinta kasih juga mengajarkan kepada kita untuk kita bisa dengan masgul mudah memberi, jangan pernah ditahan-tahan. Kalau memang Tuhan sudah mengetok pintu hati kita untuk memberi sesuatu, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jadi, saudaraku yang diberkati,